Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 AKL 1 kelas F akan mempresentasikan materi chapter 9 mengenai Indirect and Mutual Holdings. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya, Sri Enda Mazui dengan NPM Mahir 022. Selanjutnya ada Anggreni Puspita Dewi dengan NPM Mahir 044. Yang ketiga ada Sabrina Arti Ayu Safira dengan NPM Mahir 322. Dan yang terakhir, Anggita Wihani dengan NPM Mahir 337. Affiliation Structures. Kepemilikan langsung dihasilkan dari investasi langsung dalam saham voting stock dari satu atau lebih invest. Kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan mempengaruhi keputusan investor yang tidak dimiliki secara langsung melalui invest yang dimiliki secara langsung. Bagian affiliation structures ini dalam dokumen membahas tentang kompleksitas struktur afiliasi perusahaan yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ini ada direct holding atau kepemilikan langsung. Hubungan antara induk dan anak perusahaan terjadi langsung melalui kepemilikan saham mayoritas. Contohnya yaitu induk memiliki satu anak perusahaan. Induk memiliki beberapa anak perusahaan. Pada jenis kepemilikan ini, induk perusahaan memiliki saham mayoritas secara langsung di anak perusahaan. Gambarnya yaitu satu anak perusahaan, induk memiliki 80% saham di satu anak perusahaan. Beberapa anak perusahaan, induk memiliki lebih dari satu anak perusahaan dengan kepemilikan masing-masing berbeda, misalnya 80% di satu anak perusahaan dan 70% di lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Induk perusahaan mengendalikan atau mempengaruhi keputusan perusahaan lain secara tidak langsung melalui kepemilikan saham di anak perusahaan yang kemudian memiliki saham di perusahaan lain. Contohnya itu yang pertama, father son grandson, ayah anak cucu. Induk memiliki saham mayoritas di anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki saham mayoritas di cucu perusahaan. Gambarnya itu yang mengilustrasikan induk memiliki 80% saham di subsidiari A. Subsidiari A memiliki 70% saham di subsidiari B. Induk secara tidak langsung memiliki 56% saham di subsidiari B, yaitu 80% dikali 70%. Sisa 44% dimiliki oleh pemegang saham non pengendali. Dalam skenario ini, karena induk memiliki lebih dari 50%, kepemilikan dalam struktur afiliasi subsidiari B dapat dikonsolidasikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada connecting affiliates atau keterhubungan afiliasi. Induk memiliki saham di beberapa perusahaan yang saling memiliki saham satu sama lain. Dalam gambarnya ini yaitu induk memiliki 80% saham di subsidiari A. Subsidiari A memiliki 40% saham di subsidiari B. Induk juga memiliki 20% saham langsung di subsidiari B. Kepemilikan total induk di subsidiari B adalah 52% dari 80% dikali 46 ditambah 20%. Sisa kepemilikan 48% ini dimiliki oleh pemegang saham non pengendali. Yang ketiga yaitu mutual holdings atau kepemilikan saling terkait. Perusahaan dalam afiliasi memiliki saham satu sama lain, menciptakan kepemilikan yang kompleks. Contohnya yaitu yang pertama ada parents mutually owned, yaitu induk saling memiliki. Anak perusahaan memiliki saham di induk perusahaan sehingga sebagian saham induk tidak dianggap beredar dalam konsolidasinya. Nah, pada skenario ini, perusahaan-perusahaan dalam afiliasi memiliki saham satu sama lain, menciptakan struktur kepemilikan yang kompleks, yaitu induk memiliki 80% saham di anak perusahaan memiliki 10% saham di induk. 10% saham induk tidak dianggap sebagai saham beredar dalam konsolidasi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada connection affiliates mutually owned atau afiliasi terkait saling memiliki. Perusahaan-perusahaan dalam grup memiliki saham satu sama lain. Subsidiari A memiliki 40% saham di subsidiari B.
Subsidiari B memiliki 20% saham di subsidiari A. Dalam kasus ini, kompleksitas kepemilikan memerlukan pendekatan matematis seperti persamaan simultan untuk menentukan ekuitas dan pendapatan masing-masing perusahaan. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai indirect holding atau struktur ayah, anak, dan cucu. Nah, jadi pada materi kali ini membahas permasalahan utama dalam konsolidasi laporan keuangan pada situasi kepemilikan tidak langsung. Nah, khususnya dalam struktur bertingkat seperti perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki anak perusahaan lagi. Nah, setelah penyesuaian atas pendapatan dan ekuitas anak perusahaan dilakukan dengan metode ekuitas. Nah, prosedur konsolidasi menjadi serupa dengan kepemilikan langsung. Nah, jadi di sini ilustrasi kasusnya yaitu Pop Corporation itu memiliki 80% saham di Sun Corporation sejak 1 Januari 2016. Kemudian Sun Corporation itu kemudian membeli 70% saham Toy Corporation pada tanggal 1 Januari 2017. Dan investasi di Sun dan Toy investasi Pop di Sun dan Sun di Toy itu dilakukan berdasarkan nilai wajar yang sama dengan nilai bukunya. Nah, jadi di sini neraca per 1 Januari 2017 total masing-masing aset Pop itu senilai 600.000, kemudian Sun 300.000 dan Toy 190.000. Kemudian investasi Pop di Sun senilai 200.000. Kemudian ada investasi Sun di Toy senilai 105.000. Kemudian untuk laba dan dividen pada tahun 2017 untuk Pop itu laba senilai 100.000 dan dividen 60.000. Untuk Sun itu laba senilai 50.000 dan dividen 30.000, dan Toy laba senilai 40.000 dan dividen 20.000. Selanjutnya adalah metode ekuitas untuk struktur ayah, anak, dan cucu. Nah, jadi dalam mencatat pendapatan investasi pada tahun 2017, perusahaan anak atau Sun itu terlebih dahulu menghitung pendapatan dari cucu perusahaan atau Toy. Nah, kemudian perusahaan induk atau Pop itu menghitung investasinya di Sun. Nah, proses ini mengikuti metode ekuitas. Nah, jadi catatan jurnal di buku Sun atau anak itu menerima dividen dari Toy yaitu cash pada investasi dari Toy, yaitu senilai 14.000. Nah, ini didapat dari 20.000 dikali 70% kepemilikannya. Kemudian untuk mencatat bagian laba dari Toy itu investasi pada pendapatan dari Toy. Nah, senilai 28.000 itu juga didapat dari 40.000 dikali 70% kepemilikan. Kemudian untuk catatan jurnal di buku Pop atau di buku induk. Nah, untuk pendapatan dividen dari Sun itu dicatat dengan jurnal kas pada investasi di Sun senilai 24.000. Itu dihitung dari 30.000 dikali dengan 80% kepemilikan. Nah, kemudian untuk mencatat bagian laba dari Sun itu adalah investasi pada pendapatan dari Sun senilai 62.400. Nah, itu didapat dari 70.000 dikali 80% kepemilikan. Selanjutnya di sini ada pendekatan penghitungan laba bersih konsolidasian. Nah, jadi di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan langsung menggunakan posisi kepemilikan. Nah, di sini laba bersih konsolidasian Pop dihitung dengan menjumlahkan laba bersih Pop senilai 100.000, kemudian bagian Pop dari laba Sun yaitu 50.000 dikali 80% kepemilikan, maka didapatkan hasil 40.000, dan bagian Pop dari laba Toy secara tidak langsung yaitu 40.000 dikali 80 dikali 70, maka didapat hasil 22.400. Maka apabila dijumlah semuanya, total laba bersih konsolidasian itu senilai 162.400. Kemudian untuk pendekatan kedua itu menggunakan porsi non pengendali. Nah, ini gabungan laba seluruh entitas yaitu dari Pop, Sun, dan Toy yaitu 100.000 ditambah 50.000 dan 40.000, maka didapatkan hasil 190.000. Kemudian dikurangi laba milik non pengendali yaitu dari Toy itu senilai 30% dikali 40.000, maka didapat hasil 12.000. Kemudian Toy itu
secara tidak langsung itu 20% dikali 40.000, maka didapatkan hasil 5.600. Dan son itu 20% dikali 50.000, maka didapatkan hasil 10.000. Nah, maka total dari non controlling interest atau NCI itu adalah 27.600. Maka laba bersih konsolidasian itu adalah 190.000 dari gabungan laba seluruh entitas, kemudian dikurangi dengan total NCI, maka didapatkan hasil 162.400. Kemudian untuk pendekatan ketiga itu menggunakan jadwal alokasi. Nah, ini ada laba terpisah dari masing-masing entitas, yaitu dari POP sendiri 100.000, dari SON 90.000, dan dari TOI 40.000. Kemudian ditambah atau dikurangi dari TOI, ini ditambah 28.000 dari SON dan dikurangi 28.000 dari TOI. Kemudian ditambah dari POP senilai 62.400 dan dikurangi dari SON 62.400. Jadi total pengendali senilai 162.400. Kemudian untuk NCI atau non controlling interest itu dari TOI sendiri 12.000 dan dari SON adalah 16.600. Maka total dari NCI adalah 27.600. Nah, jadi dari ketiga pendekatan tersebut menghasilkan angka yang sama, yaitu laba bersih konsolidasiannya itu senilai 162.400. Selanjutnya yaitu kepemilikan tidak langsung, struktur afiliasi yang berhubungan. Struktur afiliasi yang berhubungan itu terjadi jika kondisi induk dan anak itu memiliki saham di perusahaan yang sama. Jadi contohnya itu seperti yang ada pada PowerPoint. Perusahaan induk itu memiliki 70% saham pada perusahaan A dan 60% saham pada perusahaan B. Lalu, perusahaan A ini juga memiliki saham pada perusahaan B sebesar 20%. Untuk perlakuannya, yaitu perusahaan induk memiliki kendali atas perusahaan A dan perusahaan B. Mengapa demikian? Itu karena kepemilikan atas perusahaan A dan saham atas perusahaan B itu di atas dari 50%. Jadi, perusahaan induk bisa mendapatkan kendali atas dua perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A itu memiliki 20% saham dari perusahaan B. Namun, perusahaan A ini tidak memiliki kendali atas perusahaan B, karena kepemilikan atas saham perusahaan B ini cuma 20%, di bawah 50%. Jadi, perusahaan A itu tidak memiliki kendali atas perusahaan B. Selanjutnya yaitu pencatatan atau entry jurnal pada struktur afiliasi yang berhubungan. Di sini menggunakan metode ekuitas, di mana sebelum mengalokasikan laba terpisah dari A dan B ke induk, harus menghilangkan laba yang belum direalisasi yang termasuk dalam laba. Dalam menghitung investasinya, perusahaan A membuat entry berikut. Jadi yang pertama itu perusahaan A itu mencatat jurnal atas investasi di perusahaan B terlebih dahulu. Yang pertama yaitu cash pada investment in B. Nah, ini itu untuk mencatat 20% dividen yang diterima dari perusahaan B. Untuk kepemilikan langsung, dividen itu bisa dibagikan. Nah, di sini perusahaan A itu mendapatkan 20% dividen dari perusahaan B. Lalu jurnal kedua yaitu investment in B pada income from B. Di sini jurnal ini itu untuk mencatat 20% atas pendapatan dari perusahaan B. Jadi perusahaan B itu melaporkan laba atau melaporkan pendapatan yang nantinya akan diperoleh juga oleh perusahaan A sebesar 20%. Sebelumnya kan kita membahas entry jurnal dari perusahaan A. Nah, selanjutnya di sini yaitu entry jurnal dari perusahaan induk. Di mana tadi kan perusahaan induk ini memiliki dua kendali atas perusahaan A dan juga perusahaan B. Lalu di sini kita akan mencatat atas investasinya pada dua perusahaan tersebut. Yang pertama kita akan membahas pada investasi pada perusahaan B terlebih dahulu. Jadi jurnal yang dicatat adalah cash pada investment in B. Ini untuk mencatat 60% dari dividen yang diterima dari perusahaan B. Jadi selain perusahaan B membagikan dividen kepada perusahaan A, perusahaan B ini juga membagikan dividen kepada
perusahaan induk. Mengapa demikian? Karena perusahaan induk ini juga merupakan memiliki kepemilikan langsung terhadap perusahaan B. Dan sama juga ya dengan perusahaan A yang memiliki kepemilikan langsung terhadap perusahaan B tadi. Lalu jurnal kedua yaitu investment in B pada income from B. Di sini adalah jurnal ini itu untuk mencatat 60% pendapatan dari perusahaan B. Jadi perusahaan B juga melaporkan laba atau pendapatannya dan dibagikan kepada perusahaan induk. Lalu selanjutnya yaitu ada investasi pada perusahaan A. Jurnal yang pertama itu sama, cash pada investment in A. Nah, ini tuh juga untuk mencatat dividen yang diterima dari perusahaan A. Jadi selain mendapatkan dividen dari perusahaan B, perusahaan induk juga mendapatkan dividen dari perusahaan A. Lalu jurnal selanjutnya yaitu investment in A pada income from A. Ini untuk mencatat 70% pendapatan dari perusahaan A seperti tadi. Selanjutnya yaitu laporan konsolidasi metode ekuitas. Di mana kita tahu bahwa untuk menyusun laporan konsolidasi itu kita perlu melakukan entry jurnal ke dalam worksheet terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kita harus membuat beberapa jurnal. Jurnal yang pertama ini kondisional apabila terdapat laba atas penjualan yang belum direalisasi. Hal ini ditandai dengan adanya persediaan awal dan persediaan akhir. Jurnal yang pertama yaitu sales pada cost of sales. Ini untuk mencatat atau mengeliminasi penjualan atas persediaan awal. Nah, untuk selanjutnya yaitu cost of sales pada inventory, ini untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dari persediaan akhir tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kondisional juga, jurnal kedua, yaitu apabila terdapat penjualan aset seperti tanah atau aset lain perusahaan yang belum direalisasi. Jadi jurnalnya ada gain on land pada plan aset. Di sini karena ada keuntungan, jadi jurnalnya gain on land. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga itu mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen dari perusahaan B. Seperti yang kita tahu, perusahaan induk ini juga memiliki kendali atas perusahaan B. Jadi dia juga mendapatkan pendapatan dan juga dividen dari perusahaan B. Jurnalnya yaitu income from B pada dividen investment in B sebesar 60% dan investment in B sebesar 20%. 20% ini tadi kan dari kepemilikan tidak langsung dari perusahaan A tadi. Lalu selanjutnya untuk mengeliminasi investasi dan ekuitas dari perusahaan B serta mencatat goodwill dan NCI awal. Jurnalnya yaitu retained earning, goodwill, capital stock pada investment in B sebesar 60% dan investment in B sebesar 20%. Ada juga non-controlling interest pada perusahaan B. Entry jurnal selanjutnya yaitu untuk mencatat bagian dari dan dividen NCI dari perusahaan B. Jadi jurnalnya yaitu non-controlling interest share pada dividen dan NCI perusahaan B. Selanjutnya yaitu untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari perusahaan A untuk menyesuaikan akun investasi. Jurnalnya yaitu income from A, investment in A pada dividen perusahaan A. Lalu selanjutnya yaitu mengeliminasi investasi dan ekuitas perusahaan A serta mencatat goodwill dan NCI awal. Jurnalnya yaitu retained earning pada perusahaan A, goodwill, capital stock perusahaan A pada investment in A dan non-controlling interest perusahaan A. Lalu yang terakhir yaitu mencatat bagian dari NCI pada perusahaan A, jurnalnya yaitu non-controlling interest share perusahaan A pada dividen dan NCI pada perusahaan A. Saya akan membahas mengenai mutual holding parent stock held by subsidiary. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama ada metode pendekatan saham treasury, yaitu metode yang menganggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai saham treasury dari entitas yang dikonsolidasi. Nah, dengan demikian kami mencatat investasi dalam akun induk pada pembukuan anak perusahaan berdasarkan biaya dan menguranginya berdasarkan biaya dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Dan yang metode kedua ini ada metode pendekatan konvensional,
yaitu dengan mencatat investasi anak perusahaan dalam saham induk berdasarkan ekuitas dan mengeliminasi akun investasi anak perusahaan terhadap akun ekuitas induk dengan cara yang biasa. Dalam soal biasanya tertera informasi seperti debit, other asset, investment in son, investment in PAM itu dari induk dan anaknya, terus expense including cost of goods sold, lalu di jumlah, lalu ada di sini ada kredit juga, capital stocknya dan retained earnings serta salesnya itu pasti tentu ada serta nominal antara induk dan anak. Selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah mengonsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini tuh ada spare earning dari induk dan anak dan dividennya. Dan serta mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Untuk metode ekuitas di sini ada cash berupa jurnal yaitu cash pada investment in son. Terus investment in son pada income from son itu dari 90%-nya Sun. Lalu income from Sun pada dividen itu untuk mengeliminasi intercompany dividennya. Di sini ada pendekatan konvensional yaitu ketika saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai yang konstruktif di-ratement dan modal saham serta laba ditahan yang berlaku untuk kepentingan yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak muncul dalam laporan konsolidasi. Akuntan itu sebenarnya sepakat bahwa neraca konsolidasinya harus menunjukkan modal saham dan laba ditahan yang berlaku untuk pemegang saham pengendali di luar entitas konsolidasi. Nah, namun pada dasarnya perlakuan ini tuh juga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan metode ekuitas untuk kepemilikan bersama yang melibatkan saham induk. Di sini ada contoh soal seperti yang ada di buku. Kami menganggap akuisisi saham PAM oleh Sun menurut prosedur konvensional sebagai pengunduran diri konstruktif sebesar 10%. Dari modal saham PAM, neraca konsolidasi untuk PAM dan anak perusahaan pada saat akuisisi menunjukkan modal saham dan laba ditahan yang berlaku untuk 90% ekuitas PAM Corporation yang dipegang di luar entitas konsolidasi. Nah, di sini ada antara anak dan antara induk dan konsolidasinya, yaitu di sini capital stock, retained earning dan total stockholder equity itu dari pertambahan antara capital stock dan retained earning. Kita menggunakan metode konvensional dalam akuntansi untuk saham yang saling dimiliki, pendapatan induk secara ekuitas tidak dapat ditentukan sampai pendapatan anak perusahaan telah ditentukan secara ekuitas. Dan sebaliknya, nah ini karena pendapatan saling berkaitan. Solusi untuk masalah penentuan pendapatan induk dan anak terletak pada penggunaan beberapa prosedur matematis. Prosedur yang paling umum ialah menggunakan persamaan simultan dan substitusi. Nah, untuk pendapatan PAM itu secara konsolidasi termasuk pendapatan bersama serta pendapatan Sun ini juga dikonsolidasi termasuk pendapatan bersamanya. Pendapatan terpisah PAM sebesar $100.000 ditambah 90% dan untuk pendapatan Sun-nya ini sebesar $60.000 ditambah 10%. Nah, 10%-nya ini biasanya kita sebut NCI. Lalu kita substitusikan PAM-nya itu kan tadi $100.000, terus ditambah 0,9 itu sama dengan 90%-nya itu tadi terus $60.000 ditambah 0,1 PAM-nya. Nah, mendapatkan $100.000 ditambah $54.000 ditambah 0,09 dan PAM menghasilkan 169.231. Untuk Sun-nya itu tadi kan $60.000 ditambah
$169,231 itu berasal dari hasil PAM tadi dikali 0,1. 0,1 ini sama dengan 10%-nya yang di atas tadi atau NCI-nya, menghasilkan $76.923. Nah, untuk accounting for mutual income under the equity methodnya itu investment insan pada income from Sun sebesar $52.308. Itu berasal dari hasil PAM dikurangi dengan hasil Sun. $169.231 dikurangi $76.923. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.